Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ratu Ilayum Kabu dengan NIM 24104141112, mahasiswa UPNPJ, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sains Informasi. Jadi hari ini saya akan mempraktekkan sebuah cara, bukan sebuah cara, maksudnya cara memanajemen data dari SQL, lalu nanti dikonek ke RStudio. Jadi yang dibutuhkan itu ada SQL, RStudio, dan juga data yang kita butuhkan dalam bentuk CSV. Jadi mungkin kita mulai aja. Kita mulai dari SQL. Sini, kita buka SQL-nya. Hmm, Kita hmm, hmm, output-nya juga sama. Terus ini password yang kita bikin saat penginstalan SQL ini. Nah, kalau seperti ini berarti tandanya sudah bisa. Lalu kita buat database-nya dulu. Namanya database-nya UASTIK. Ini buat menyimpan data-data dan hasil manajemen data-data atau tabel-tabel yang kita buat. Lalu lanjut kita buat tabelnya. Table. Jadi hari ini saya memakai tabel, maksudnya memakai data tentang peminjaman data-data orang-orang yang meminjam di sebuah perusahaan. Ini sini. Dia ada sekitar 20 kolom dari nomor, LAN, dan sebagainya. Jadi saya sudah punya backupan buat isinya agar tidak memakan waktu. Dan di sini saya ingin menamakannya itu karena ini tentang kredit, jadi kredit data. Itu isinya sudah saya siapkan di sini. Dan SQL. Ini ada nomor ini sebagai serial PMDP. Bentar. Ini sudah salah ya. Kita harus terorin dulu. Hmm, hmm, Maaf, terorin dulu. Ini caranya sama tadi kita dulu. Bentar, kayak gitu. Ini diisi. Hmm, hmm. Nomor sebagai primary key. Biar tidak memakan banyak waktu.
Hmm. Setelah itu kita tutup. Nah, ini artinya tabel sudah dibuat. Terus lanjut kita menarik si data itu untuk dimasukkan ke SQL ini. Caranya copy, kita masukin dulu nama kolom-kolomnya ini satu persatu. Dari mulai nomor, luan, customer, dan lain sebagainya. Jadi di sini saya sudah siapkan agar tidak banyak waktu. Sampai tak science. Oke. Hmm. Bentar, Bang. Di mana letak si ininya? Di sini. Kalian bisa lihat di bagian atas ini. Ini kan ada program files ini sebelumnya local disk. Nah, jadi kita bisa tulis di sini C dua dua garis miring itu tuh di program files terus kita naruhnya di post SQL. Habis itu nama si datanya ini kita pakai metode data ini kita salin aja. Nah, berarti hmm, ini CSV bentuknya ini sebenarnya sama aja cuma relatif CSV delimiter. Delimiter tuh biar dia bisa ngebaca dengan baik dan benar dan juga di sini ada koma. Dia mengetahui kalau koma itu sebagai batas. Jadi kalau misalnya ada ribuan terus dia pakainya koma itu nggak bakal bisa kebaca. Mungkin bakal ngeluarin error atau kerusakan di SQL. Oke. Nah, ini artinya sudah ke copy semua. Kalau misalnya mau lihat mungkin saya bakal tunjukin. Tapi nggak semuanya karena ini banyak banget. Kita ngeliatinnya lima aja. Kali ini kelima. Di sini. Bentar. Nah, di sini ada kan. Nah, oke, habis itu kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu membuat membuat data, membuat tabel tambahan, membuat satu kolom baru, maksudnya membuat satu kolom baru, mengubah numerik menjadi kategorik. Nah, caranya itu alter table apa? Predicate. Terus add column. Mungkin aku bakal eh, bikin tentang si ini current loan amount. Jadi mungkin di sini tentang loan kategori. Dia bentuknya bar chart. Dan aku bakal masukin sekitar 50 aja bar chartnya. Nah, ini kalau ini berarti udah tambahin. Kalau misalnya kalian mau lihat, itu caranya kalian bisa lihat di sini. Di kelihatan di sini. Loan kategori. Berarti itu tandanya udah masuk.
Habis itu lanjut ke nomor nomor 2C, yaitu buat tabel kedua yang mana isinya 4 kolom terakhir. Oh enggak, yang ambil 50 baris pertama dulu. Yang nomor 2B ambil 50 baris pertama dan 3 kolom pada data tersebut. Itu caranya kita em, oh, aku belum bikin case. Oh iya, saya belum bikin case tentang loan kategorinya, jadi mungkin kita bikin dulu. Update kredit data. Set si loan kategorinya ini. Selain kategori itu sebagai dia punya case. Case-nya itu lain. Aku tadi pakai acuannya current and current loan amount kurang dari 250.000. Jadi pastiin kalian udah tahu data-datanya dulu. Berarti ini dikatakannya low. Terus kalau misalkan si ini di antara between 250 sama 550.000. Ini kita namanya mungkin lebih lagi kalau si oh waduh, ini bakal sorry guys, ini bakal error soalnya. Kita errorin dulu. Soalnya ini salah penulisan. Itu tinggal paling soalnya aja dulu. Nah, masalahnya di sini kita nggak pakai yang terakhir itu kalau karena omongannya itu lebih besar dari tadi kan karena 550.000 itu masuk medium berarti 550.000 sekitar itu dan ah, itu. Nah ini udah, kalau misalkan kalian mau ngelihat ini di sini lanjut ke nomor 2B, ambil 50 baris pertama 3 kolom pada tabel tersebut. Jadi kita bakal ngambil gitu, select. Mungkin aku bakal ngambil sekarang none ini biar nanti ditunjukin kategorinya gimana caranya. Kalau mau beli date pemasaran bulanan, misalnya ruang kategori. Habis itu dia
Kredit, kredit, data, hmm, order by. Ini kalau misalkan mau ngurut dari kayak ngikutin urutannya kolom yang mana, kalau aku kolom nomor, karena kolom nomor itu pakai serial geometri, jadi dia bakal ngambil runtut dari atas sampai ke bawah. Order by nomor dengan limitnya yaitu 50. Nah ini dia, ini bakal keluar. Ini itu ngurut dari 1 sampai 50 karena kita order by nomor. Nah, soal selanjutnya kita bikin tabel kedua, yaitu ngambil 4 kolom terakhir dari tabel yang kita buat sebelumnya, dan ambil baris ke 100 sampai ke 200. Jadi caranya itu kita bikin tabel di sini. Tabel, tabelnya namanya mungkin aku mau namain CD new, kredit data new. S, S di sini maksudnya kita ngambilnya dari data yang mana. Nah, terus aku ini karena terakhir, data yang terakhir ini ada. Harus add ruang kategori. Ini ada 4. 1, 2, 3, apa ya? From credit data. Terus biar teratur, order by nomor. Biar ngambil lagi nomor yang diurut. Terus pakai offset. Offsetnya, maaf, offsetnya 99. Limitnya offset. Nah, ini kenapa offsetnya 99 dan limitnya 101 bukan offsetnya kayak 100 terus limitnya juga karena kita ngambil 100 data gitu. Di sini offset itu 99, jadi offset kayak ya udah eh, set- di luar 99. Setelah 99 kan 100. Jadi nanti datanya itu mulainya dari 100. Kalau kita naruh offsetnya 100, dia bakal mulainya dari data 101. Tapi di sini juga begitu juga sama dengan limit. Kenapa limitnya 101 bukan 100? Kalau misalkan limitnya ditaruh 100, otomatis cuman ada 99 data. Tapi kalau ditaruh limitnya 101, itu datanya itu ada 100. Kayak begitu. Nah, untuk menunjukinnya, kayak biasa, select from credit. Eh, salah. Sorry. Ini. Nah, ini dia. Data-data. Ya. Oh, nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. 3A, yaitu connecting ke RStudio. Kita connectin hasil kita ini di RStudio. Langkah pertama yang kita coba adalah, yang kita lakukan adalah install. Install, install packages, add posts. Yes. Habis itu kita control enter.
Ini kita tunggu aja. Oh, maaf, salah tulis. Ini. Nah ini, karena sebelumnya aku udah pernah pakai, pernah install juga terus tapi udah dihapus, jadi bakal ada penginstalan lagi, penginstalan ulang. Ditunggu aja. Ini juga harus pakai internet. Tungguin kalau udah selesai, jangan lupa library-nya sini ada. Library-nya juga punya air. Nah, kalau gini berarti udah kita bisa udah bisa melakukan connecting. Nah, kita connect itu misal buat nanti pemanggilan data-data itu kita pakai nama saya Salwa, nah, pakai DB connect, kita connect. Terus ini kita connectin dari air data, dari air Postgres punya air stud sama air dari Postgres, eh, Postgres ini di SQL. Jadi ini penghubungannya gitu loh dari air Postgres ke Postgres SQL connectingnya. Terus sama kita masukin lagi biar spesifik ke data, ngambil data yang punya kita. Yang dibutuhkan itu data DB name. DB name kita itu Postgres. Ini kalau kalian ingat kalau mau masuk ke SQL itu harus masukin kayak sintaks-sintaks gitu. Terus ini hostnya localhost. Habis itu portnya yang tadi 5432. Yang terakhir yang belum DB hotspot use usernya, namanya tadi kita Postgres. Ini password. Passwordnya itu yang itu kita run. Nah, kalau kayak gini berarti udah kita bisa mulai. Yang pertama, mungkin kalau kalian lupa, eh, kalau kalian lupa nih mau kan disuruh di sini suruh connecting terus tarik tabel yang awal kita bikin kan, terus kalian misal tiba-tiba tuh lupa gitu nama tabel yang kalian buat tuh apa aja. Ini kalian bisa pakai DB list. Nah, DB list tables. Hmm. Oh, bentar. Eh, Oh, ini maaf.
Ada yang salah. Nah, ini udah. Nah, ini misal kita mau melihat isi tabelnya apa aja di punya kita tuh itu keluar. Nah, kita menarik. Misal aku mau namain datanya data satu, terus kita diberi table dari Salwa, kita ngambil yang kredit data itu kan ada tuh di situ kredit data sama CD kayak gitu. Nah, kalau udah terus lanjut lagi data keduanya. Hmm, ini pakai data di table kita, ngambilnya dari Salwa, kita ngambil yang CD, CD. Hmm, Terangkat. Nah, ini ada cara dua pemanggilan. Yang pertama, kalau misalnya kalian mau ngelihat datanya di dalam konsol, itu kalian cuma tinggal panggil data satunya aja dijalanin. Nah, itu bakal keluar, tapi dia ada maksimal printnya. Tapi kalau mau kelihatan lebih rapi, kalian bisa pakai ini, view. Nah, view. Misal view data. Nah, itu bakal dibikinin tabel sama Xcode-nya. Jadi kelihatan lebih rapi kan di sini tuh. Terus habis itu lanjut ke view. Misal kalau kalian mau ngelihat view data kedua. View data kedua misal. Ini data kedua. Oke, habis itu kita disuruh analisis deskriptif. Oh, tapi sebelumnya aku mau install packages lagi. DPLWR ini biasanya nanti buat manage data di Artscape. Nah, kalau udah jangan lupa juga library-nya DPLWR. Nah, ini berarti udah. Berarti ini kita deskriptif. Deskriptif. Deskripsi table. Kita mulai. Kalau misalnya kalian ingin tahu jumlah row-nya itu berapa, ke bawahnya barisnya itu bisa pakai ini. Misal data satu. Nah, dia ada 100.514 atau kalian mau tahu ininya data satu juga. Kalau mau tahu kolomnya ada berapa? Ada 21. Nah, atau kalian mau langsung barengan bisa itu pakai dim, misal data kedua. Data kedua. Ini perjalanan. Nah, lihat di data itu ada 101 garis ke bawah terus sama ada 4 kolom. Habis tuh kalau misalnya kalian lupa isi lupa isi kolomnya itu namanya apa aja, kalian bisa pakai ini. Misal ngambil data kedua aja yang dikit. Nah, ini. Oh, oh, enggak. Ini dia bingung. Ini kita harusnya ini, ambil dari Salwa. Terus ngambil yang mana yang si dini.
Di sini jadi kecil, guys. Oke. Nah, itu ya ada maksimum, bangkrut, total, kategori. Kalau misalkan juga kalian mau lihat yang lain, pakai kredit data, data yang satu tuh bisa. Nah, ini yang banyak yang ada 21 kolom. Itu kayak gitu. So, kalau kalian mau ngeliat kayak baris sama kolomnya, terus misal kalian mau ngeliat deskriptif dari, maksudnya ya deskripsi dari si masing-masing kolom di data itu. Ini kita masukin. Misal gini. Tuh, ini keluar semua guys. Jadi di sini summary itu ringkasan dari setiap data, setiap kolom. Misal di sini nih, di sini ada kolom nomor kan, nilai minimalnya itu satu dan nilai maksimalnya itu 100.504. Terus di situ ada kuartil satu, median, min, sama kuartil tiga. Itu jadi ringkasan dari tiap kolomnya. Jadi kalau misalkan dia integer serial primary primary key, itu nanti bakal keluar kayak gitu, min, kuartil, median, nilai maksimal, minimal. Tapi kalau misalkan kalian pakai varchar atau teks itu kayak cuman keluar jumlah barisnya berapa sama kita pakai jenisnya tipe apa. Kalau misalkan kalian mau lebih spesifik, ini bisa. Ini kalau kalian mau lebih spesifik, mau ngelihat di, misal kita pakai data kedua deh. Nih, kalau misalnya mau lebih spesifik, kita mau ngelihat ringkasan dari yang mana? Dari yang ini nih. Maksimal. Ringkasan dari isi tabel si data kedua yaitu di kolom maksimum open credit. Nah, itu keluar tuh minimal, kuartil pertama, median, min, maksimalnya berapa. Keluar kayak gitu. Terus lanjut, kalau kalian mau tahu eh, jumlah isi per kategori di kolom kategori itu kayak gini caranya. Belibet kalau ngomong. Misal aku mau ngeliat yang kategori itu di aku ada kolom loan loan status, loan kategori. Jadi coba deh kalau misalnya kita pakai loan kategori. Loan status dulu. Itu bakal keluar. Jadi yang charge off fully paid nih di data satu. Yang loan status nih, ini kan ada charge off, fully paid, charge off, fully paid. Nah, ini ada juga yang error dari Excel yang nggak ada di sini ya. Nah, ntar tuh di sini tuh kayak kelihatan yang fully paid ada berapa, yang charge off ada berapa, sama kayak di sini. Di sini juga kalau misalkan datanya nggak kebaca atau datanya hilang di dalam Excel juga kelihatan di sini. Contoh lagi misal, hmm, ini kita mau lihat data yang dua, yang lawan HP. Nah, itu kelihatan tuh yang high 15, so medium kelihatan. Habis itu kalau misalnya kalian mau ngelihat nilai maksimal dari sebuah data, caranya gini. Data satu, terus misal kalian mau ngelihat dari data satu tuh nilai maksimal dari misal ini deh, annual income. Masukin annual income, jangan lupa rumus. NARM sama dengan true. Nih, tadi kalian lihat kan itu ada yang error gitu. Nih, oh, ini yang mana? Ada yang NA ini. Nah, biar nggak usah ngeganggu, kita abaikan aja. Itu pakainya NARM sama dengan true. Nah, itu lihat maksimalnya tuh ada di nilai 100. Dari situ.
sekian. Nah, kalau misalkan mau membuat persyaratan, sama nih kayak tadi, kita data satu, kita contohnya sama aja, annual income. Terus ini, kalian mau ada persyaratannya. Persyaratannya tentu aja ngambil di data satu juga. Misal loan status. Kalau loan statusnya fully paid. Ini koma, MA, M, sama. Sebentar. Oh, iya lupa. Ini guys. Nah, jadi tadi kan kita nyari nilai maksimal data annual income itu kan keluar. Nah, kenapa bisa berbeda sama yang bawah? Karena di bawah ini, walaupun dia nilainya paling tinggi, tapi dia nggak ada, dia statusnya bukan fully paid. Misalnya nih, kayak yang tadi tuh, yang maksimal data itu, yang annual income itu, dia ternyata masih charge off. Nah, berarti dia nggak kebaca, karena kita udah ngasih persyaratan, kalau misalkan uang statusnya itu fully paid, baru diambil nilai maksimal dari si fully paid itu, yang di annual income-nya. Nah, lanjut kita ke soal terakhir mungkin. Soal terakhir itu kita bikin kolom kategori lagi dari numerik ke kategori, tapi di data di RStudio karena ada sedikit perbedaan. Kayak caranya itu kita mau bikin namanya apa ya? Kategori. Aku mengambil dari mana itu? Ini. Hmm, Score. Boleh aku ngambil dari credit score. Ntar skornya itu ada yang bagus, ada yang enggak. Credit score. Nah, ini caranya. Credit score. Oke, Kak. Ini Kak itu di ARS itu kayak buat ngasih kasus gitu. Kita ngambil dari data satu, udah gitu. Jangan lupa kita makainya yang credit score, koma. Ini breaks-nya dulu. Breaks-nya itu hmm, kita dia kurang dari di sini tuh credit score tuh kalau nggak salah sekitar 700, 400. Ya, betul. Kalau misalkan dia kurang dari 600, terus di antara tuh 600 dan 700, sama kalau dia melebihin dari 700. Oh, no. Eh, ini labelsnya, kalau misalkan tadi dibilang dia bakal worse kalau di bawah, terus average, sama yang terakhir best. Yes.
Hmm. Nah, habis itu kita jalan. Udah. Misal kita mau melihat dari atas, melihat si ini. Kita juga tadi skor. Nah, itu keluar. Dia ada yang nggak kebaca, terus best, best, kebaca, best. Terus kalau misalkan mau, eh, bisa kalian gini juga. Nah, ini keluar semua. Kalau yang head itu ngambil yang paling atas. Terus kalau misalkan mau ngambil yang dari bawah, misal, misal 10 10 dari bawah, paling bawah data. Nah, itu nggak ada. Karena emang di paling bawah data ini tuh isinya tuh NA gitu. Nah, pokoknya isinya tuh NA gitu. Nih kita lihat di sini aja. Nah, ini data paling akhir tuh ya. Tuh, mungkin sekian manajemen data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.